semuanya, balik lagi di SAW Story. Kali ini aku akan cerita tentang pengalaman pribadi aku, tentang hal-hal yang mistik ya pastinya. Ini kejadian di diri aku. Ini beneran kejadian guys, gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Ini aku kasih spoilernya. Ini kejadiannya waktu aku kuliah gitu ya. Jadi masuki dunia perkuliahan pertama kali di semester 1. Nah, untuk kelengkapan ceritanya jangan lupa dulu di subscribe dulu nih SAW Story-nya biar semangat untuk upload videonya, untuk berbagi nih sama kalian semua. Dan kalau kalian punya cerita-cerita mistik atau mungkin punya pengalaman-pengalaman yang creepy, boleh banget nih nanti di share di email yang ada di deskripsi ya, di selatikawanda@gmail.com. Jangan lupa juga di follow IG aku, atau mungkin kamu bisa kirim request di DM IG aku di Selatikawanda. Oke guys, langsung aja ke ceritanya. Gimana untuk kelengkapannya, yuk kita langsung ke ceritanya. Check it out, stay tune. Ini adalah cerita ketika aku memasuki dunia perkuliahan. Dan seperti yang kalian tahu, aku diterima di kampus di Bogor. Di kampus aku ini tuh memang untuk mahasiswa barunya atau tingkat pertamanya itu diwajibkan semuanya masuk asrama. Jadi per pendaftaran ulang itu semuanya wajib masuk asrama. Gitu. Nggak ada yang ngekos, nggak boleh. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin dari kampus aku sendiri tuh punya kayak apa ya? Kayak visi misi ya. Kalau kita tuh dari berbagai daerah harus saling berbaur, menghargai, dan bisa toleransi antar daerah, suku, agama gitu ya. Jadi kita tuh di asrama tuh dari berbagai daerah. Nah, asrama ini tuh banyak banget. Kalau yang cewek tuh ada 6 asrama, ada 6 gedung. Satu gedungnya tuh ratusan ya, ada 300 mahasiswa kayaknya, 300 mahasiswa. Nah, dalam satu gedung itu ada beberapa lorong dan kamar gitu ya. Ini panjang nih ya. Jadi di asrama ini pun kita juga akan dibimbing nih ke rohaninya. Jadi jatuhnya di semester 1 nih, asal kalian tahu kalau di semester 1 ini aku tuh bagus banget nih di bidang agamanya. Jadi emang dikencengin di agamanya gitu guys. Nah, di satu kamarnya itu ada berisi 4 orang. 4 orang maksimal. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu. Nah, karena aku SNMPTN, jadi aku masuknya mulai duluan. Jadi per Juli aku udah mulai masuk gitu ya, udah mulai kegiatan belajar gitu. Belajar biasa ngulang materi SMA-nya. Karena kan kita belum masuk jurusan ya, masih belajarnya masih semua pelajaran kayak gitu. Terus singkat cerita aku ternyata satu kamar sama orang Palembang nih, orang Palembang. Terus disusul lah sama orang Bekasi, sama orang apa namanya, Balikpapan, orang Balikpapan. Jadi satu kamar aku full emang 4 orang. Nah pas awal-awal ini aku masih 2 orang karena ternyata aku masih ada temennya gitu ya. Ada nih temen aku yang dia kan SNMPTN juga, tapi belum ada sama sekali temennya. Jadi dia di kamar sendirian gitu. Nah karena di sini SNMPTN aku ada satu lagi temen aku yang dari Palembang ini, dia juga ternyata SNMPTN gitu. Akhirnya kita udah saling akrab gitu ya. Dan suatu ketika mendekati liburan semester 1, berjalan semester 1 sudah selesai ujian, kita pulang lah ya. Jadi anak-anak SNMPTN ini libur gitu. Nah, di libur ini nanti gantian sama anak SBM yang baru datang. Kayak gitu. Jadi di semester 1 ini liburan dan teman aku dia pulang nih besoknya gitu. Nah, kejadiannya ada di sini. Dulur-dulur semua. Aku kalau ceritanya tuh kayak merinding dan inget lagi gitu. Jadi kejadiannya ini adalah ketika aku ngantar teman aku pulang ke gerbang. Jadi di asrama itu kan ada gerbang ya yang dijaga sama satpam, dan jaraknya tuh lumayan jauh. Jadi jalannya tuh hampir 100 meter. Karena gedung asrama aku tuh cukup agak menjorok ke dalam ya gitu. Jadi jalannya jauh, lumayan lah. Tuh. Nah,
Jam 3 pagi temen aku minta tolong sama aku untuk anterin ke depan. Ya mau nggak mau lah ya, aku bilang kenapa pagi banget gitu kan ya. Padahal di situ situasi aku emang lagi ngantuk dan mager banget sebenarnya gitu. Terus karena ya udahlah karena dia nggak berani, aku anter. Lewat lorong nih, lorong asrama. Tahu sendiri ya lorong asrama di tempat aku tuh, aku posisinya aku gambarin dulu. Aku posisinya kamar aku tuh di lantai 2, di dekat kamar mandi paling pojok. Jadi depan aku tuh nggak ada kamar. Ada kamar tapi agak sedikit jauh lah ya, dekat kamar mandi. Gitu. Jadi paling pojok lantai 2. Dan lorongnya itu di lantai 2 ada 5. Jadi ada 5 lorong. Tiap lorong tuh ada 10 kamar. Bayangin aja jalan per lorong tuh. Jalan per lorong jam 3 pagi. Menurut kalian gimana? Itu sedikit creepy guys. Gitu. Jadi pas perjalanan ini aku nganterin temen aku turun dari tangga. Itu masih baik-baik aja ya. Aku lewatin lorong-lorong dan kebetulan aku ngelewatin lorong tuh pas tangga turunan depannya tuh adalah musola. Jadi kita ngelewatin musola juga. Kalau mau turun pasti kita lewat musola gitu. Nah, udah turun nih, udah keluar dari gedung asramanya, sampai di pagar pintu gerbang ya untuk keluar. Di situ aku panggil satpam untuk bukain kuncinya karena temen aku udah dijemput gitu. Terus akhirnya aku udah berpisah nih sama temen aku. Baliklah aku sendirian ke gedung asrama dan balik ke kamar. Di perjalanan aku mau masuk ke kamar dan menuju gedung ini, inilah kejadiannya. Aduh, aku sebenarnya nggak mau inget-inget ya, tapi ini nggak apa-apa, ini emang aku sharing aja biar kalian juga tahu ya, mungkin kalian juga merasakan atau pernah mengalami kejadian seperti ini, walaupun di tempat yang berbeda. Nah, setelah aku balik ini, ucuk 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 gitu ya, ke gedung, masuklah aku ke gedung aku, naiklah aku ke tangga, dan pas naik ke tangga, itu kan tadi aku bilang kalau kita mau turun ataupun naik, itu kita pasti lewatin yang namanya musola. Pas kita naik, pas aku naik maksudnya, pas aku naik, kelihatan lah musola itu gitu ya. Ya aku biasa aja gitu ya, karena nggak pernah kejadian atau aku belum pernah mengalami kejadian. Di sini ada aneh gitu. Di sini anehnya adalah di musola itu ada seperti orang sholat dan dia berdiri ya, sholat dia berdiri gitu ya. Tapi pas posisinya lagi berdiri gitu. Yang aneh di sini adalah lampunya dimatikan guys, nggak dinyalakan. Aku sih masih positif thinking ya, karena kan mungkin dari lobby, kan ada lobby bawah, lobby atas ya. Depan musola itu ada lobby. Nah, lobby ini ada lampunya ya sedikit terang lah, menyinari, tapi sedikit doang gitu ke arah musola. Nah, biasanya kalau teman-teman tahajudan gitu ya, atau sholat malam, itu dinyalain gitu. Tapi ini aneh, nggak dinyalain. Terus aku kepo lah ya, aku lihat gitu kan. Kenapa aku nggak dinyalain gitu ya? Aku coba lihat, aku pantau gitu ya, sambil jalan pelan-pelan. Wow, aku melihat itu warnanya merah. Warnanya merah. Oh my God. Aku merinding guys. Jadi, jadi lampu itu mati, tapi aku bisa lihat warna itu merah. Bayangin, masuk akal nggak? Nggak masuk akal sebenarnya. Nah, terus aku lihat lagi nih, posisi sholatnya. Astagfirullahaladzim. Yang anehnya itu adalah dia menggoyang-goyangkan badannya sholat. Kayak apa ya? Kayak joget sih kalau aku bilang. Tapi nggak joget yang joget dangdutan gitu enggak ya. Nah, tapi di situ dia menggoyang-goyangkan gitu. Kayak gitu. Jadi aku kayak merasa, merinding kan. Kayak merasa, wah ini nggak beres nih, nggak beres gitu kan.
Udahlah aku nggak mau kepoin lagi, aku langsung cepet-cepet tuh jalan cepet, nggak lari. So, sebenarnya aku udah nggak kuat lari gitu. Jadi aku jalannya cepetin aja. Udah aku cepet lewat lorong-lorong kan, lorong aku kamar aku kan harus lewatin lorong ya. Jadi harus lewatin beberapa kamar. Itu jauh banget guys. Jadi aku harus jalan cepet dan langsung cepet-cepet masuk kamar. Nah di situ aku langsung cerita paginya ke teman-teman aku. Kayak eh uh, aku tanyain ke mereka, aku nggak bilang dulu sih kalau aku misalkan lihat sesuatu yang aneh di malam itu. Aku cuma tanya ke mereka, semalam ada yang ke musola nggak tahajud gitu, jam jam setengah empat aku bilang. Semalam ada yang ini, aku tanyain semua satu-satu gitu. Terus mereka bilang nggak ada, gitu, nggak ada gitu. Oh oke, okay. Aku udah itu, emang oh berarti ini bener nih. Tuh, tapi aku masih kayak berpikiran positif ya, karena mungkin dari lorong sebelah yang sholat, aku bilang gitu. Tapi semakin aku positif thinking gitu ya, semakin hal-hal kejadian ini tuh didukung sama teman-teman yang lain untuk bahwa ini tuh bukan hal yang wajar gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena teman aku juga mengalami hal yang sama ternyata guys. Jadi tinggal cerita, teman aku ini satu lorong, dia itu apa namanya? Dia itu mengalami yang namanya gangguan. Aku yakin ya, pokoknya setiap kampus tuh pasti ada sih sebenarnya ya untuk kayak makhluk-makhluk, karena kita pun hidup juga berdampingan sama mereka. Tapi yang anehnya di sini tuh yang benar-benar sampai dia gangguin banget gitu ya. Ini terjadi di temen aku. Dia bilang kalau misalkan pas waktu malam-malam dia denger nih suara banting gayung, gayung kamar mandi. Ya kamar mandinya kan sebelah kamar aku ya. Ya otomatis aku juga dengar gitu ya. Tapi aku nggak pernah ngeh kalau misalkan itu adalah bukan manusia gitu. Kayak misalkan, oh mungkin temen aku nih kan, teman-teman aku tuh sukanya emang begadang ya, dan memang suka satu orang tuh ya satu satu orang tuh kamar mandinya ya cuma satu, tapi ada beberapa pintu. Itu ada 4 pintu. Nah, aku mikirnya, oh mungkin mereka mau sholat tahajud kali, oh mungkin mereka mau wudhu dan lain sebagainya, aku biasa aja. Karena udah biasa ada yang nyalain keran, malam-malam gitu ya, tengah malam tuh ada yang nyalain keran. Terus ada yang kayak mandi, malam-malam itu biasa. Memang teman aku yang suka mandi malam, gitu. Jadi ternyata teman aku ini bilang kalau di kamar mandi, pas aku mau ke kamar mandi, itu dia bilang ada sesuatu yang lewat di hadapan dia. Dia kira temen dia, pas dicek lagi ke kamar, temennya ada di kamar. Uh, merinding sih sebenarnya. Itu kejadiannya jam 9 malam guys, kayak gitu. Jadi dia bilang ada nih teman aku gitu. Dia lewat, tapi anehnya pas aku cek si A ini dia lagi main HP dan tiduran di kamar gitu. Terus pas aku tanya, tadi kamu keluar nggak kamar mandi gitu? Enggak. Berarti itu siapa guys yang di kamar mandi gitu ya. Itu menjadi pertanyaan. Nah, itu teman aku juga mengalami ternyata, malah lebih mau creepy ya, lebih creepy lagi daripada yang aku temuin. Kalau aku kan cuma kayak lihatnya dari belakang dan dari samping aja. Kalau dia lihat langsung dan lihat mukanya langsung gitu kan ya. Lagi menyerupai teman dia. Dan kejadian juga dia berulang kali pas mau ke kamar mandi. Itu kan dia kamarnya depan banget ya sama kamar mandi. Itu dibanting, ada yang banting-banting gayung. Banting-banting gayung pas dicek, dikira kan kucing ya. Biasa ya kalau dia serem kan ada kucing juga, kucing liar gitu. Nah, dikira kucing. Terus teman aku bilang, "Woi Meong, jangan main-main di sini ya." Dia bilang gitu, blow on ya teman aku. Nah, pas dicek, pas dia mau kamar mandi, gak ada kucing gitu ya, gak ada siapapun. Oh dia mungkin berpositif, mungkin kucingnya udah pergi. Pas dia balikin gayung, pas dia udah selesai dari kamar mandi, baliklah ke kamar gitu kan. Terus dia denger lagi katanya, denger lagi suara keran dihidupin, terus dimatiin, terus dihidupin lagi. Nah, dimatiin lah sama dia kan. Terus dia bilang, ini siapa sih yang nggak matiin keran gitu, dia bilang kan. Terus dia nanya ke teman-temannya,
termasuk ke aku juga ya, karena kan kita satu ini. Terus dia bilang, "Nggak ada kok, kita nggak ada ke kamar mandi." Terus siapa gitu ya. Wah, ini berarti ada yang iseng nih gitu. Dan memang tuh kejadiannya seperti itu berulang-ulang kejadian. Dan bahkan banyak sebenarnya cerita-cerita yang aku juga nggak akan ceritain semuanya karena kan aku juga mungkin nanti kita akan cerita nih sama teman aku gitu ya secara langsung karena dia juga mengalami kejadian-kejadian yang uh, mistik ya gitu. Nah, sebenarnya di sini yang aku tangkap adalah kita tuh memang harus percaya kalau misalkan memang ada gitu ya makhluk selain kita yang hidupnya berdampingan dan itu memang ada terbukti gitu. Dan kita juga harus bisa menjaga diri ya, ya dengan bekal agama masing-masing lah kepercayaan masing-masing kayak gitu. Dan itulah guys pengalaman aku. Jadi sedikit berbagi cerita ya pas mulai berangkat dari Bogor sampai kejadian di semester awal masuk kuliah gitu ya. Sampai hal-hal seperti itu kejadian dan aku baru pertama kalinya di benar-benar pertama kalinya mengalami mistik tuh ya di tahun 2015 itu gitu. Dan seterusnya aku juga mengalami mistik ya, tapi mungkin aku nggak cerita sekarang nanti gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku share. Terima kasih yang sudah nonton. Mungkin ambil hikmahnya aja. Jangan lupa untuk subscribe lagi SAW Story-nya. Kalau misalkan kalian punya cerita yang horor, misteri gitu ya, terus mistik, dan itu pengalaman pribadi kalian real, boleh banget DM di IG aku, Selatika Wanda, di bawah ini ada ya, sama di email aja. Oke guys, bye-bye. Thank you.